Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Imam Muda. Selamat datang di Imam Muda Talks. Jadi hari ini kita memulai episode pertama kita untuk berbicara di depan kamera, menyapa teman-teman yang sedang WFH. Ya nggak sih? Betul, betul. Biar tetap ini dong, biar tetap produktif. Ya nggak sih? Ini kita ngomongin apa sih, Bang? Hah? Ngomongin apa sih gitu kan? Awal-awal. Cepet banget ngomongnya. Awal-awal kita ngomongin apa? Jadi kita akan bicara tentang apa itu Imam Muda. Oke. Ya nggak sih? Biar teman-teman tahu Imam Muda itu apa. Yang nanti habis itu kita akan bahas tentang ketika jadi imam itu lu harus ngapain. Selanjutnya kita akan belajar surah Al-Fatihah. Buat yang belajar lu. Buat gue ya? Iya. Kebetulan gue nggak bisa baca Al-Fatihah nih, Bang. Masih mencong-mencong. Au aja lu. Lanjut, Bray. Oke. Jadi apa sih, Bang, Imam Muda tuh? Karena kan kalau gue lihat imam muda, berarti kan imam muda. Apa bener secara arti secara harfiah kayak gitu imam yang muda gitu? Apa gimana, Bang? Jadi Imam Muda itu adalah aplikasi untuk mengundang imam dan untuk mengundang guru ngaji. Basicnya itu adalah. Dan visi kita yang pertama itu yang paling penting itu kita ingin mensejahterakan para imam dan para guru ngaji lewat aplikasi ini. Jadi teman-teman kalau nanti sudah jadi aplikasinya, teman-teman bisa download. Kemudian kalau teman-teman perlu guru ngaji atau para imam untuk mengimami di rumah atau di masjid sekitar rumah Anda, semua bisa tuh order. Tapi keadaannya sekarang kan Corona nih. Corona. Nggak bisa. Ya, kita menyapa dari sini aja dulu ya. Kira-kira gitu, Bar. Oh, jadi itu aplikasi yang buat undang imam sama guru ngaji ya? Iya. Jadi kalau misalnya gue nih nggak bisa ngaji? Bisa ngundang ya. Akhirnya nanti lu bisa. Iya, dan gue juga bisa bisa ngundang imam sama guru ngaji itu buat teman gue sama anak gue bisa? Bisa. Lu punya anak? Gak punya. Nanti. Oke, lanjut, guys. Oke, jadi kalau kita ngomongin imam, terus jadi imam kan pasti kan ada surat-surat yang dibaca ya setelah Fatihah ya. Ya kan? Ini imam sholat ya? Imam sholat. Jadi kan Fatihah kan wajib nih. Nah, kalau surat-surat yang dibaca setelah Fatihah itu ada nggak sih ketentuannya? Jadi menjadi imam sholat itu sebenarnya banyak persyaratannya. Yang pertama dia harus berakal. Ya pastilah. Tuh. Iya kan? Keren banget. Banyak sih persyaratannya, tapi gue sebutin sedikit aja sih. Dia mampu membaca Quran secara baik dan benar, dia faham ilmu agama, kemudian dia juga bisa mempraktikkan sholat secara baik dan benar sesuai tuntunan sunnah. Sunnah Nabi ya? Iya, maksudnya sesuai gitu loh. Dari mulai niat, takbiratul ihram, walaupun takbiratul ihramnya mau seperti ini, yang penting takbir. Tapi yang pasti ketika lo menjadi imam, atau kita semua nih jadi imam, kita harus tahu makmum yang di belakang kita dulu. Ya. Bener. Iya, sebelum jadi imam nih kan kita baca nih, kita akan baca surat Al-Fatihah, kemudian terutama yang jahar kan, subuh, maghrib, isya, itu jahar, itu jelas. Kalau zuhur sama asar lu bisa, maksudnya diem doang kan. Iyalah, itu gua udah pasti banget. Makanya sebelum kita sholat, biasanya seorang imam itu harus melihat ke belakang dulu. Untuk menyiapkan safnya, misalnya sawu sufufakum, ya kan, dirapatkan safnya, kemudian diluruskan, kemudian tambahin lagi biasanya. Apa tuh? Handphonenya di silent dulu. Kalau di sini. Itu sebenarnya di samping kita mengkondisikan makmum agar tata cara sholatnya rapat dan tidak ada renggang di situ. Sebenarnya kita melihat, oh ternyata makmum kita itu ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang tua. Akhirnya dari situ kita decide, kita milih surat apa yang akan kita baca. Oh, tergantung dengan makmum yang belakang. Iya, kalau makmumnya tua semua, jangan sekali-kali kita bacanya yang panjang. Ngomel-ngomel yang ada, gemeteran tuh orang tua. Kalau anak kecil semua, jangan pakai surat yang panjang juga. Pakai surat-surat yang anak kecil hafal, qul huwallahu ahad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Atau banyak surat dah, surat Al-Kafirun bisa juga agak panjang dikit. Tapi kalau anak muda, sekali-kali lu boleh panjangin. Surat yang panjang pun dalam hadis itu misalnya surat Al-A'la, surat Ad-Duha, surat Al-Lail. Jadi kadarnya tuh nggak terlalu panjang juga sebenarnya. Sedang lah dia sedang. Tapi kalau misalnya surat yang pendek dia bisa
Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian juga Alam Tar juga bisa. Nah, sahabat, berarti membaca surat apa itu tergantung kita sebagai imam. Dan jangan sampai surat yang kita baca itu membuat makmum tidak nyaman dalam sholatnya. Beda lu kalau misalnya di Kuwait misalnya, suratnya panjang-panjang, tapi imamnya suaranya enak. Gitu. Yang imamnya Misyair Rosyid, terus lu mau sholat sebentar ngapain gitu kan? Nah, nih yang didahuluin itu lagunya lagunya enak atau tajwid dan makrosnya yang bener yang didahuluin? Yang didahulukan adalah tajwid dan makhrajnya. Walaupun dia suaranya kurang merdu, tapi yang penting makhrajnya bagus. Kan yang didahulukan misalnya merdu, makhrajnya bagus mana? Yang didahulukan makhrajnya bagus dulu, baru kedua merdu. Karena kalau makhrajnya bagus, walaupun dia nggak pakai nada, gua rasa nyaman di telinga gitu loh. Tapi kalau makhrajnya nggak bagus, dia nadanya bagus, di telinga kurang nyaman juga karena beda. Emang ada SOP-nya cara baca Quran itu. Kayak kantor ya, ada SOP. Iya, ada kantor, ada tajwidnya yang harus tidak boleh ditinggalkan ketika kita membaca Quran. Apalagi jadi imam kan, harus fasih, itu kan syarat-syarat. Nah, itu kan tadi kan di ini apa di masjid ya, jamaah di masjid. Nah, kalau jamaahnya di rumah sama keluarga sama. Tapi kan panjang kalau pendeknya gimana panjang pendek surat? Kalau di keluarga tergantung kesepakatan seorang imam keluarga, kepala keluarga, dia mau baca apa. Karena kan dalam keluarga itu kan ada nilai pendidikannya juga. Jadi kalau bisa sih para kepala keluarga gitu belajar lebih banyak lagi surat-surat, biar nggak itu aja. Iya, soalnya kalau gue biasanya kalau nggak Anas Al-Falaq. Ya masa dalam 1 tahun ke tahun yang lainnya masa itu doang? Iya sih, betul. Iya kan? Pasti kan lu pengen baca surat ini tapi gimana? Gak bisa. Makanya seorang kepala keluarga itu harus mengupgrade kemampuan dia untuk bisa membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran lebih banyak lagi. Harus kayak gitu ya? Iyalah. Berarti kalau gue nanti masih begini terus gue nikah, gimana tuh? Ya efeknya kan anak lu nanti kan. Anak lu setiap, ya oke lah, anak lu hari ini dengar surat Qul huwallahu ahad. Besoknya Qul huwallahu ahad lagi. Besoknya itu lagi. Sebenarnya kan tumbuh kembang anak apa dia yang didengar kan? Kalau lu baca besoknya An-Nas, besoknya lagi Al-Falaq, besok Al-Ikhlas. Jadi pembendaraan dia tentang Quran tuh banyak. Gimana dia bapaknya ke bapaknya aja itu aja soalnya ya. Iya. Jadi berarti Imam Muda itu aplikasi yang bener-bener mau ngebantu orang-orang yang kalau nggak bisa ngaji, bukan nggak bisa ngaji sih, tapi belum fasih banget sama huruf hijaiyah gitu. Iya, secara aplikasi, secara function kita akan ke situ. Kita ingin membantu para masyarakat muslim terutama yang ingin belajar, yang ingin tahu lebih dalam tentang Quran dengan kemudahan teknologi sekarang gitu. Misalnya dia bisa invite imamnya via gadget sambil dari rumah ya kan. Dari rumah, tentukan waktunya, tentukan tanggalnya, ya nggak sih? Jamnya, nanti imamnya datang ke rumah. Gitu. Untuk ke depan doain ya teman-teman bisa jadi amin. Segera diangkat bencana ini. Nah, untuk jadi imam berarti gua mesti bisa baca Al-Fatihah dong? Iya, kalau untuk menjadi seorang imam, salah satunya lu harus bisa membaca Al-Fatihah secara baik dan benar. Dan fasih. Begitu ajarin gue dong. Rukun sholat. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Takbiratul ihram. Yang ketiga? Allahu akbar, sujud. Al-Fatihah dulu. Nah, ini adalah rukun sholat. Jadi rukun sholat. Maaf teman-teman. Jadi Al-Fatihah itu adalah rukun sholat yang ketika ditinggalkan atau tidak sempurna dilakukannya maka akan membatalkan sholat itu sendiri. Berarti nggak sah ya? Iya. Lu mau belajar? Mau lah. Sekarang? Ya nanti aja, jangan nanti sekarang. Ya udah, dia putus selanjutnya aja ya. Iya. Ya jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman penasaran nih, pengen tahu gimana sih cara baca makro dan tajwid di Al-Fatihah itu supaya sholatnya lebih afdol, jangan lupa nonton lagi episode selanjutnya. Kita pamit Bang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi. Oke. Ar-Rahmani. Terus Ar-Rahimi. Ar-Rahimi.